Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Desiu. Kita mau melanjutkan tentang strategi IPK, ya. Yang mana kemarin sudah tayang, yang ini ya ceritanya. Karena itu terpotong, ya, terpotong dan lupa terekam lah ya kita bilang. Oke, ya nanti kamu bisa tonton nih. Kenapa ini diberikan sebagai bentuk strategi ke mahasiswa saya, ya. Apa namanya? Ketika kita dapat nilai dan kawan-kawan kapan kita harus mengulang dan tidak harus mengulang ya punya strategi ini kurang lebihnya ya actionnya mah ada di kamu ya maksudnya ya segala macam itunya. Oke, kita sudah lihat di sini data yang saya pakai itu data semester 1 sampai 3 adalah mahasiswa A, lalu semester 4 hingga 5 adalah data mahasiswa B. Nggak masalah sebenarnya data itu mah ya karena kan bentuknya prediksi. Jadi anak saya paling tinggi semester 5, saat ini semester 6. Jadi 3 data semester ke atasnya, semester 6, 7, 8 itu kita pakai data tembak saja. Oke, untuk ini diketahui ya huruf mutu yang kita punya itu ada A, A min, B plus, B, B min, C plus, C, D, dan E. Ini ngikutin statuta ya maksudnya. Oke, ketika kita melihat perwujudan yang ini kita ngubah dulu bahwa A itu adalah 4, A min ada 3,5. B plus 3,25, B adalah 3, B min 2,75, C plus ada 2,25, C adalah 2, D adalah 1, E adalah 0. Oke, kita ubah dulu dari A min itu nilainya apa, ya berarti 3,75. Dan kita harus mengalihkan SKS dikalikan perwujudan dari huruf mutu itu. Ya, sehingga didapatkan 2 dikali 3,75. Ini tinggal kamu tarik saja. Lalu kita lakukan penjumlahan dari 7,5 kita tambahkan ini semua, kolom J semuanya, sehingga dapat ini. Nah, IPK, ya IPK ini kalau kita lulus itu kan maksudnya ada yang minimal ya, maksudnya itu udah aturan ya, minimal 144 ya. Jadi kalau misalnya kamu nanti mata kuliahnya itu nggak bisa di-delete, misalnya 145 ya, misalnya 145, ada satu loh kok 145 ya kan minimal 144 jadi bisa diambil ke sana ya rata-rata 144 ya. Settingan dari 2018-19 itu, di 144 sedangkan 2020 itu settingannya 145. Oke, ini SKS-nya adalah 156. Biasanya itu diminta mendelete ke 144. Kita cek dulu IPK-nya ya, IPK itu adalah ya udah ini dibagi oleh total SKS yang sudah kita ambil. Total SKS ini didapat ya dari sini, ya. Oke, dapatlah IPK 3,36. Ya, saya kasih warna agar ini menjadi suatu yang highlight ya. Oke ya, kita bolkan. Kita coba untuk melakukan penghapusan mata kuliah, tapi mata kuliah yang dihapus itu adalah mata kuliah pilihan ya, ini ceritanya. Ini mohon maaf sudah banyak catatannya karena kemarin itu waktu perekaman ada yang tidak terekam. Jadi terputus di bagian video sebelumnya. Oke ya, tidak masalah. Mmm, saya sebelum menghapus mata kuliah saya jelaskan dulu ya, mengulang mata kuliah ya. Karena kan mahasiswa itu kan, menghapus mata kuliah ini kan hanya ada ketika sudah selesai tugas akhir. Nih ada tugas akhir. Dan tugas akhir itu ya, nilainya minimal C. Jadi kalau ada D, tugas akhir, maka itu disarankan untuk mengulang seminarnya ya. Ya, mungkin itu bisa terjadi ya karena pernah pernah ditemukan ya saat itu waktu sekolah juga. Nah, sedangkan kalau di mata kuliah wajib ada ini pilihan ya. Mata kuliah wajib tadi di sini D itu tidak masalah sebenarnya mau diulang nggak diulang sebenarnya ya. Karena di transkrip pun tidak ada klausul bahwa kalau nilainya D untuk mata kuliah wajib minimal berapa itu nggak lulus, nggak ada ceritanya ya, tidak ada aturannya ya maksudnya. Jadi kalau ada aturannya silakan ditunjukkan saja kalau memang itu, tapi sepanjang ini tidak ada. Misalnya lulus harus dengan rantai karbon C maksudnya ya, maksimal adalah 7 tidak ada itu ya. Ya itu tidak ada sama sekali. Ya kalau mata kuliah wajib itu dia tidak boleh E, yang ditranskrip itu kan nggak lulus ya, minimal dia D, sedangkan kalau tugas akhir adalah A. Oke di sini, mengulang satu mata kuliah timbang-timbang dulu ya, yang kamu mau ambil adalah nilai atau ilmu. Kalau kamu mau ngambil nilai, ya silakan ya.
Eee, kalau mau nilai mata kuliah wajib, maka mata kuliah itulah yang diambil. Tapi kalau mata kuliah pilihan, ya saran saya adalah biarkan aja nilai misalkan di sini ya, ada mata kuliah pilihan tuh dapatnya apa misalnya? Oh ini, misalnya dapatnya C, jelek ya, lalu teknologi minyak bumi itu D. Tidak usah dikhawatirkan ya, tidak usah dikhawatirkan. Kalau kamu ingin mengulang dapat mata kuliah pilihan itu C atau D di sini, ya kan. Kan kalau di teknik kimia yang ngulang mata kuliah kan dia nilainya C harus turunkan dulu ke D ya, di semester itu juga udah diberitahu. Apa namanya, Eee, sebentar saya tambahkan dulu ya. Jadi kalau ingin mengulang, nilai itu minimal D. Misal dia ada nilai C plus dan C, silakan turunkan huruf D pada semester itu juga. Jadi biar anaknya berpikir, "Saya itu ngulang atau enggak?" Nah, kalau mata kuliah wajib, ya silakan ya mau ngulang atau enggak ya, lebih baik dapat nilai C atau D ya silakan ya, itu strategi kamu. Tapi kalau dapat C silakan turunkan dulu ke D, ya. Kalau memang mau mengulang, tapi kalau nggak mau ngulang ya sudah biarkan itu C. Kenapa dilakukan demikian? Agar anak langsung berpikir besok saya ngulang atau enggak, langsung ambil keputusan ya. Bukan, "Loh Bu kenapa harus diulang sekarang? Kan jadinya, mempengaruhi." Lah justru dengan demikian IP itu akan berubah dan disitulah kamu mempertimbangkan mengulang atau tidak. Jadi sudah membuat rencana jangka panjang ya, jangka pendek lah ya kita bilang ya, segala macam itu. Jadi dipertimbangkan di sana. Oke, di sini mengulang mata kuliah ya. Nanti ini yang kita kita buat justifikasi ngulang atau enggak silakan ya. Nah, kalau ini sekarang mata kuliah pilihan dapat nilainya misalkan sini C dan D. Mata kuliah pilihan itu timbang-timbang dulu dasarnya apa, kamu mau ambil nilai? Kalau ngambil nilai kan masih banyak mata kuliah pilihan yang lain ya. Jadi biarkan saja ini ada di transkrip dulu, nanti di akhir kamu sekolah, itu baru ada penghapusan mata kuliah setelah setelah sidang tugas akhir. Tapi kalau kamu ingin ilmunya, maka ulanglah mata kuliah tersebut, ya yang tadinya C turunkan dulu ke D. Jadi timbang-timbang ya, maksudnya karena saya melihat kemarin LUPI kan nilai mata kuliah pilihannya itu jelek, terus dia turunkan ke D, dia ingin mengulang. Nah, saya tidak tahu dasar LUPI apa, dasarnya tuh ingin dapat ilmunya atau ingin nilainya. Kalau nilainya tinggal ambil aja mata kuliah yang lain, ya. Tapi memang saat itu IP kamu jadi jelek, ya tidak masalah, ya. Tidak masalah sebenarnya, ya. Karena kan, saya lihat juga rata-ratanya kan di IP-nya 3 semua, jadi bisa ngambil 24 SKS ya. Arti kata itu tidak masalah. Bahkan setelah diturunkan jadi D juga LUPI tetap dapat IP 3. Jadi tidak mempengaruhi secara, signifikan ya kita bilang. Oke, kita balik lagi ke sini, IPK-nya 3,36, ini 156, kita lakukan penghapusan mata kuliah pilihan agar mencapai di 144, ini ya. Saya warnakan dulu. Jangan warna ini, kita bedakan ya. Oke. Ini mata kuliah pilihan. Ini juga. Yang mata kuliah pilihan biar terlihat highlight ya. Oke, udah ya, ada di sini ya dia. Oh, ada lagi di sini. Kita lihat ya, mata kuliah pilihan itu kan dia sini B, B min, A, B, B plus, B plus ini enggak dia enggak ngambil ya, B plus, C sama D. Makanya ini yang kita hapus ya, secara nggak langsung ya. Kalau kita ini hapus, ya ini hapus juga agar tidak terhitung. Oke, kita lihat ke atas. 3,36 awalnya tadi ya. Yang saat dia 156 SKS ya. Ini awalnya. Oke, 3,44 naik ya. Oke, ini baru 150 kita kurangkan sekitar 2 mata kuliah 3 SKS. Oke. Ada C ini. Oke, kita lihat yang ini. Oke, udah. Lalu ini ada B min, B plus, B plus, A. Paling rendah kan B min ya. Misalkan yang mau dihapus apa ini ya, terserah ya, maksudnya nanti ya. Mau yang dipajang mana nanti di transkrip. Ini B min. Oke deh ini misalnya ya. Bisa hapus yang mana yang kamu suka lah ya kalau nilai yang terjelek ya. Oke, dapat
3,48. Jadi kamu sudah mengantongi IPK sebenarnya 144 itu 3,48 yang awalnya 3,36. Nah, disitulah di endingnya. Tapi ada juga kawan yang pengennya yang dihapus nilai besar karena dia pengen di transkripnya yang muncul adalah teknologi membran. Misalkan ya, kita bilang dia pengennya di sini BMIN ya. Terus yang dihapus itu adalah pangan misalnya ya. Tadi kan 3,48. Terus di sini 3,49. Ya, silakan ya. Ya, silakan. Tapi ini kan SKS-nya 144. Aduh, tadi saya salah, belum saya anuin. Oh, ini 3 ya. Nah, jadi kan turun ya, turun 0,01. Jadi silakan ya, maksudnya hanya karena saya pengen yang muncul nanti di transkrip teknologi membran gitu biar kelihatan banget kalau saya menguasai itu ya silakan ya. Tidak berdasarkan nilai terendah tertinggi itu kamu yang putuskan. Oke, ini sudah dapat 3,47. Nah, sekarang kamu tinggal mengkira-kira apakah IPK sebesar itu masih sudah dianggap cukup atau belum? Ya. Oke. Nah, kalau belum kamu rasa kurang tuh kemarin waktu di percakapan itu, "Bu, saya kurang, saya mau sekolah atau apa gitu ya. Aduh, saya mah dari kampus yang bukan hits seperti ITB, UGM dan kawan-kawan, jadi angka segini tuh ya nggak bisa lah bertanding." Ada yang mengatakan seperti itu dari Vina juga. Terus kamu memutuskan untuk mengulang ini, misalkan ya, kita ubah ini jadi C, 1 aja ya, 3,49, 0,02 ya, tidak terlalu jauh. Berarti ini kamu harus punya effort, yaitu adalah B misalkan, baru 3,51. Kalau memang ini mau diulang, dasarnya mengejar IPK ini ya silakan ya, strategi kamu, seperti itu. Nah, ini kita kembalikan ke D ya. Kita ambil, suatu hal ketika kita mau ngambil IP berapa, beban SKS berapa. Misalkan saya ambil data punyanya Vina, yaitu semester 3. Semester 3 ini saya berikan warna ini ya, kita beri warna ini ya, kita beri warna yang lain. Ini dia semester 3. Saya tulis di sini IP. Lalu di sini ada IPK ya. Karena kan mungkin dia mau ngambil beasiswa ya. Kalau IP berarti kan SKS-nya yang ini saja ya. Oke, sedangkan kalau IPK dia ambil dari sini sampai ke atas. Ini total yang sudah dia ambil mata kuliahnya. Oke, ada 60. Berarti IP itu hanya tinggal sum dari ini, ya kan ya? Lalu dibagi oleh si 20 SKS yang dia ambil kemarin. Ini IP-nya si Vina saat ini ya. Oke. IPK-nya berarti sum dari si ini sampai ke atas ya. Dibagi oleh total SKS yang sudah diambil yaitu 60. Nah, oke. Awalnya sebenarnya Vina itu hurufnya itu adalah C kalau nggak salah ya. Nah, C itu segini dia angkanya, yaitu 3,28 dan 3,71 ya. Ini awalnya. Nah, tapi dia tuh berpikir, aduh kok bisa ya saya mata kuliah ini, saya mau turun aja deh, dia bilang gitu. Turun, dapat D sama dia. Ternyata tuh turunnya lumayan ya menggelindingnya ya. Jadi bedanya adalah 0,13 ya, dari 3,28 ke 3,15. IPK-nya dari 3,71 menjadi 3,66, turunnya 0,05. Secara untuk pengambilan SKS untuk semester 4 itu aman, tetap 24 SKS. IPK segini ya termasuk oke ya untuk ngambil beasiswa, dia bilang. Tapi ada satu tayangan ya, yang tentang summa cum laude segala macam itu ada bentar ya, jadi ada aturan ceritanya ya, saya dapat informasinya, bahwa ketika kita, apa sih, mau dapat predikat cum laude ya, cum laude mana, di sini ada cum laude nggak sih? Oh ini dia ya, tayangan yang ini. Bentar saya tunjukkan dulu ya.
Understanding data structures and algorithms is difficult. Don't worry, Log2Beast can help. Oke. Ini dia. Selamat pagi, selamat malam ya ceritanya. Oke, ini tentang yang summa cum laude ya. Ini bisa ditonton tayangannya, nanti saya kasih link deskripsi lagi ya agar mengait. Dan di situ ada justifikasi adalah kalau ada mata kuliah yang diulang itu tidak saat dia sebagai nominasi wisuda itu tidak termasuk kategori ke cum laude. Ke cum laude kalau di kampus ini dia itu dalam satu prodi 3 orang. Ya ceritanya seperti itu. Ya banyak-banyak berdoa aja yang ikut nominasi pada ngulang ya. Jadinya itu menjadi patah semua kan ya segala macam. Nah, lalu saya juga beritahu di sini tuh tentang IPK tertinggi, kontribusi di lomba nasional atau lokal, ya bahkan internasional. Saya rasa juga Vina pernah ikut lomba di internasional dan juga itu aktif di kegiatan yang lain. Ini saya contohnya Vina saja ya, maksudnya bukan mengartikan yang lain-lain, enggak ya, enggak. Kamu bisa memposisikan diri kamu. Lalu apa dia berkontribusi, dia mengulang mata kuliah, nah ini dia. Ya, dan ganteng cantik karakternya. Jadi kamu punya hal yang lebih gitu maksud saya, menambah hal yang lebih ketika misalkan kamu memutuskan untuk mengulang mata kuliah tersebut. Kalau kamu mengulang mata kuliah tersebut kan berarti ada yang patah nih klausul di sini, tapi kamu mencari tambalan ya bahasanya ya, apa yang hingga saat dinominasikan kamu pantas. Sorry, cum laude itu setahu saya untuk prodi satu orang ya di sini ya. Oke. Mungkin nanti ada perubahan, setelah sekian waktu ya saya tidak tahu, tapi setidaknya mempersiapkan. Nah sekarang dikembalikan lagi ya, dikembalikan lagi ke Vina gitu ya, ke Vina saya bilang, D ini diulang nih sama dia. Dasarnya itu dulu, ilmunya atau nilainya. Itu saja, seperti yang sharing-sharing saya juga pernah dapat yang nilai mata kuliah tembak gitu ya. Ya ada hal di mana harus mengulang. Saat itu ngulang apa ya, kimia fisik saya turunkan saat itu ya karena memang saya ngobrol di kelas dan kawan-kawan ya akhirnya saya tidak tahu dan setelah saya baca kimia fisik itu terobosannya ke termodinamika lah ya, ke reaktor, ke homogen, aduh saya bilang kacau, saya bermasalah, ya saya bilang gitu. Akhirnya saya ngambil ngulang dan setelah ngulang tuh jauh lebih baik maksudnya ya dibandingkan jika saya tidak mengulang saat itu. Oke, akhirnya di termo saya aman dan kawan-kawan ya. Aman tuh maksudnya paham maksudnya. Nah, jadi apakah ini, menjadi sebuah pengaruh ya? Silakan. Kalau terus juga di sini ketika melihat matematika teknik kimia ya, dia itu kok, ada menjadi prasyarat analisis komputasi numerik. Nah, nilai dia kan termasuk udah oke, jadi tidak masalah semester 4 ya. Kamu ngambil analisis dan komputasi numerik, nilai kamu kan minimal D, itu tidak masalah. Tapi kecuali nilai sini E ya, maka itu tidak bisa diambil. Jadi seperti itu kurang lebihnya ya, maksudnya untuk strategi bagaimana IPK. Untuk LUPI kalau udah terjadi ya sudahlah LUPI ya. Jadi, diperhatikannya sisinya adalah ketika kita menurunkan, nilai kita, apakah IP ini berpengaruh sangat tinggi sekali, sehingga beban SKS ini berubah, kecuali semester 1 sama semester 2 ya. Semester 1 sama semester 1 mah nggak dijadikan dasar untuk ngambil SKS di semester 2. Tapi nanti IP semester 2 akan menjadi dasar untuk pengambilan beban SKS di semester 3. Oke, seperti yang sudah-sudah ya, maksudnya ada namanya semester antara atau semester pendek lah namanya, dari genap menuju ganjil, yaitu biasanya bulan Juli, Agustus. Tapi kalau pelaksanaannya tidak 16 pertemuan lebih baik tidak usah, mending ambil di reguler saja. Dan semester pendek itu ada biaya ya semester pendek itu ya. Nah, ini kalau anak bidik misi ikut, setahu saya tidak dilibatkan ya, maksudnya tidak dilibatkan, dalam, beasiswa yang diberikan, karena itu keluar dari jalur, karena dianggap anak beasiswa bidik misi itu, pakai biaya pribadi kan di luar, kamu dibiayai itu hanya semester ganjil genap, seperti itu. Saya tidak tahu terakhir berapa harga biaya, SPP lagi, semester pendek karena 2 tahun kebelakang kita tidak melaksanakan. Kenapa? Ya tadi, prosesnya itu tidak seperti adanya ya, maksudnya kalau misalkan 3 SKS itu kan pertemuannya 2 kali seminggu lah ya, atau 2 jam setengah.
Berarti dalam 1 minggu kalau di SP itu jadi 5 jam. SP namanya semester pendek. Jadi kalau, kita kuliah reguler itu kan 4 bulan, kalau SP itu ya 2 bulan, ya 16 pertemuan itu 2 bulan. Jadi bisa kebayang dong seminggu yang awalnya, apa namanya, 2,5 jam jadi 5 jam kamu kuliah ya. Dan semester pendek itu 2 bulan, di sini saya tulis 2 bulan. Jadi dalam maksimal dia kalau nggak salah 12 SKS yang diambil ya, dikali biaya berapa gitu ya, RP berapa ya, saya lupa harganya ya. Jadi kebut ya, dan itu harus 16, tatap muka, 14 tatap muka dan 2 kali ujian ya, ujiannya itu ya UTS UAS ya sama kayak di reguler ya, cuman posisinya lebih cepat. Jadi kalau 3 SKS dalam 1 minggu itu 3 SKS itu adalah 2,5 jam, maka di semester pendek jadi 5 jam per minggu. Ya kurang lebih seperti itu, makanya hanya maksimal 12 SKS. Kan kalau di kuliah biasa kamu 24, jadi makanya paling maksimal 12, sorry. Ya, itu dia. Dan, dipahami juga bahwa kalau matematika itu ada di teknik kimia itu kalkulus 1, kalkulus 2. Dulu itu ada matematika teknik 1, analisis numerik dan komputasi, matematika teknik kimia 2, lalu matematika teknik kimia 1 dan 2 ini dilebur jadi matematika teknik kimia saja, dan nanti ujungnya ke aplikasi komputer dalam teknik kimia, ya. Oke, ini saja penjelasannya ya, nanti ada penjelasan lagi bagaimana ada proses yang naik banding UKT dan kawan-kawan untuk sebagai guidance saja ya, maksudnya informasi agar saya tidak lupa. Karena kan itu beregulasi ya, ceritanya beregulasi, sayanya, kemarin membuat video tapi tidak saya share ya, karena saya pikir itu hanya sekali saja, ternyata itu tiap semester ada, jadi harus diberitahukan, mungkin karena kan harus ada estafet kepemimpinan dan kawan-kawan. Itu aja penjelasan dari saya rasa ini beda sekali dengan yang saya jelaskan saat saya Zoom meeting dengan mahasiswa saya. Jadi kalau merasa ada yang kurang silakan komen, nanti bisa dijelaskan kembali. Dari apa yang sudah dijelaskan di sini. Terima kasih, sampai jumpa lagi, di channel Desidu dan saya ucapkan selamat pagi.